Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu yawidam sarum Yad buatam yastyabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Aduyatyo astyakastit Om tuam siwah tuam dewa Yaswara parameswara Warahma Wisnu asya rudarasya Warusah paryakiratita Om papuham papakarmaham Papatnya apa-apa Rahimam pundaria kaksik Sabahya biantara suci Om kesama dewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi 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 Rekonstruksi kasus tewasnya anggota TNI digelar Selasa malam.
Merasakan musim panas di kota romantis Paris dan berwisata ke Menara Eiffel. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga informatif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Berwisata alam di kawasan Bedugul, di sini Anda bisa bermain panahan atau paintball. Kalau yang ingin belajar bercocok tanam dengan teknik hidroponik juga ada. Permainannya sangat seru dan suhunya pun sangat sejuk. Menikmati pemandangan alam dengan menghirup udara segar khas pegunungan menjadi pilihan saya kali ini untuk menghabiskan waktu berlibur. Dan aktivitas pertama saya akan saya mulai dengan mengunjungi rumah hidroponik. Berwisata di saat Ramadan cocoknya datang ke tempat bersuhu sejuk. Salah satunya Bedugul, Bali. Apalagi melihat segarnya sayur sekaligus buah-buahan. Tomat, selada, hingga stroberi. Rumah hidroponik juga menjadi wadah edukasi bagi yang ingin belajar bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik, yaitu menanam tanaman pada media tertentu dan larutan unsur hara. Ada pula modifikasi hidroponik, yaitu teknik aeroponik, rakit apung, drip system, hingga nutrien film teknik. Usai belajar bercocok tanam, ada pula wahana bermainnya, panahan. Agar mulus melancarkan anak panah melalui busurnya, pengunjung terlebih dulu diajarkan teknik dasar, sekaligus pengenalan peralatannya. Pastikan arm guard terpasang sempurna. Lalu letakkan tangan tepat pada gripnya, tarik tali busur lurus ke belakang, dan bidik tepat pada targetnya dari jarak target 11 meter. Besarnya poin ditentukan oleh warna pada target. Warna kuning menjadi poin tertinggi dengan nilai 10. Ya, ini untuk pertama kalinya saya bermain panahan dan ternyata memang sangat susah. Selain kita harus kuat untuk bisa menarik busur panah, kita juga harus konsentrasi tinggi untuk bisa mendapatkan poin. Dan sejauh ini poin terbaik saya masih 6, tepatnya di warna biru. Sekarang kita bakalan coba lagi ya. Masih belum puas juga belajar membidik sasaran? Ada pula permainan menembak target lainnya, perang paintball. Sebelum memainkannya, pengunjung harus mengikuti briefing soal tata cara mengisi peluru dan menembakkannya. Permainan lebih seru jika dilakukan berkelompok. Berbagai macam permainan ini bisa didapatkan dengan berkunjung ke The Silas Agrotourism. Pengunjung pun tertarik dengan kegiatan wisata yang ditawarkan. Yang saya lihat di sini adalah berada di pegunungan gitu ya, tapi dengan berbagai wahana yang ada. Tentunya mulai dari yang kecil ada, yang besar ada, termasuk yang kayak kita ini. Jadi kita kesibukan sehari-hari, kemudian kita datang ke sini untuk refreshing dan melaksanakan olahraga seperti ini sangat-sangat suka sekali. Demi keselamatan pengelola wahana pastikan seluruh peraturan ditaati oleh instruktur maupun pengunjung. Semua wahana itu peraturan ada. MOU semua dan staf-staf saya juga itu sudah sangat-sangat mengerti tentang peraturan. Jadi bagi pengunjung tidak perlu dikhawatirkan karena sebelum mereka bermain di masing-masing wahana itu akan dijelaskan dulu. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan pengunjung itu mau-mau harus mengikuti kalau ingin nyaman. Nah, kita juga tidak menghindari adanya kecelakaan. Semua peraturan sudah kita siapkan per wahana. Masing-masing permainan di sini dipatok harga bervariasi, mulai Rp15.000 hingga Rp140.000. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Susunan sawah Ceking Teras ini direkam pakai drone, jadi makin kece dinikmati pemandangannya. Helga Christina akan berbagi videonya untuk kita.
Dari pinggir jalan di Tegalalang sebelah utara Ubud, Bali, kita bisa lihat langsung ikon Nusantara. Tradisi, kearifan lokal, masyarakat Pulau Dewata turun-temurun. Dari udara, subak, susunan anak tangga, sistem pengairan sawah khas Bali ini bak lukisan. Subak di Tegalalang kini tak hanya berfungsi sebagai lahan warga. Karena sistem tradisional ini sudah mendunia dikenal, lahan sawah juga menjadi tempat wisata trekking. Tradisinya terus terjaga, dikenal sebagai salah satu ikon Indonesia. Seorang pria yang viral menjajakan ginjal demi biaya sekolah sang anak di Palembang menemui Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetap di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
Anda kembali menyaksikan Net Bali, menyatakan diri menjadi bagian dari JAD. Agus Wiguna, perakit bom buah batu Bandung, mendapat pengaruh dari akun bermuatan radikal di internet. Polisi masih dalami keterkaitan Agus dengan kelompok radikal lainnya. Agus Wiguna, perakit bom panci yang meledak di rumah kontrakannya di Buah Batu, Bandung, menyatakan dirinya bagian dari Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Agus juga diketahui mendukung ISIS dan berniat ikut bergabung ke Filipina. Keterangan ini didapat polisi setelah menggali informasi serta menemukan sejumlah barang bukti. Agus Wiguna ditengarai mendapatkan pengaruh radikal dari media sosial. Hal itulah yang mendorong ia menjadi lone wolf atau pelaku yang beraksi sendiri. Dan dia memang ada satu kegiatan di masjid yang di Bandung sana, kelihatannya yang memicu dia untuk lebih mendalami melalui gadget, melalui handphonenya dia, di akun-akun yang radikal. Meski begitu, polisi masih mendalami ada tidaknya kaitan Agus dengan kelompok radikal tertentu. Sabtu 8 Juli lalu, ledakan terjadi di rumah kontrakan Agus Wiguna di kawasan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Petugas menemukan sisa-sisa ledakan seperti panci, paku, serta rangkaian kabel. Polisi juga dapati catatan berisi target lokasi peledakan, seperti kafe dan gereja yang ada di kota Bandung. Irnando Yosef, Francisca Anistiati melaporkan untuk NET. Ancaman dan teror terhadap penegak hukum semakin santer sebulan terakhir. Terakhir, sebuah surat kaleng menyasar pihak kepolisian mengancam jadikan Jakarta seperti Marawi. Akankah ancaman itu terwujud atau hanya gertakan saja? Ikuti penelusuran tim NET berikut ini. 4 Juli 2017. Kepolisian sektor Kebayoran Lama menjadi sasaran teror. Gerbang Polsek dipasangi bendera ISIS. Tak hanya itu, pelaku pun mengirimkan surat ancaman. Dalam surat yang ditulis di selembar karton kuning terdapat ancaman yang menyebut akan menjadikan Jakarta seperti Marawi, Filipina, yang diduduki pemberontak lokal yang terafiliasi dengan ISIS. Gerakan teror dari simpatisan ISIS di Indonesia mulai marak terjadi sejak adanya beberapa WNI yang berbaiat pada Abu Bakar al-Baghdadi dan menyeberang ke Suriah. Teror bom meletup di berbagai lokasi. Namun beberapa bulan terakhir pola teror sedikit berubah. Dari ancaman bom di fasilitas publik mengerucut ke sasaran utama yaitu penegak hukum. Bersamaan dengan itu, kantor media juga mendapatkan ancaman bom yang berasal dari sebuah pesan singkat. Keamanan pun diperketat di berbagai penjuru Jakarta. Pola penyerangan terhadap institusi kepolisian jadi salah satu strategi untuk melemahkan kepercayaan publik kepada penegak hukum. Situasi keos akan memudahkan kelompok ini menyusup ke berbagai sendi masyarakat. Ketika masyarakat ini tidak percaya dengan polisi, ketika kemudian publik merasa bahwa polisi ini anti umat Islam, ISIS akan senang, gitu loh. Mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan eskalasi terornya. Namun, gertak menjadikan Jakarta seperti Marawi, nampaknya masih jauh panggang dari api. Saya kira kecil ya, kecil. Kalau kemungkinannya kecil. Bahwa mereka mempunyai kemampuan senjata, ya, kemampuan tempur ada. Tetapi dari sisi kondisi Jakarta yang sekarang ini yang sangat stabil, kemudian ada banyak sekali pasukan di Jakarta kan, ada Kostrad, Kopassus, semua pasukan di Jakarta, kemudian suasana kondusif dari perekonomian, saya kira enggak. Akan sangat-sangat susah menjadikan Jakarta, peluangnya kecil menjadi Jakarta seperti Marawi. Tim NET berusaha menggali fakta tentang perbedaan kondisi antara Filipina dan Indonesia dari salah satu mantan anggota Moro Islamic Liberation Front atau MILF. Usai jalani masa hukuman 10 tahun, saat ini Iqbal Ramli aktif di kegiatan pertanian dan tergabung dalam komunitas petani kota. Iqbal membagi ceritanya tentang keadaan Filipina saat ia di sana. Ketidakpercayaan rakyat Filipina menjadi salah satu titik mendasar terjadinya pemberontakan. Kalau misalkan ada kepercayaan masyarakat dengan aparatur negara, pasti tidak ada konflik di situ. Bukti nyata yang selama saya di Filipina saya melihat itu, masyarakat sipil saja yang tidak bergabung dengan kelompok perlawanan, entah itu
dia hanya bercocok tanam di pertanian atau sebagai nelayan, dalam mencari usahanya saja dia selalu membawa persenjataannya, senjata pabrikan ataupun senjata yang home industry mereka, karena ada mosi tidak percaya dengan aparatur di sana. Saat memutuskan untuk bergabung dengan MILF, usia Iqbal masih sangat muda. Doktrin yang ia terima diserap tanpa filtrasi ilmu keagamaan yang tepat. Bagi generasi muda saat ini, cobalah dalam memahami sebuah ajaran yang disampaikan kepada dia dari narasumber manapun, jangan langsung diserap secara mudah. Coba cari referensi dari sudut pandang yang lain. Apakah yang dipaparkan dari referensi yang diterima itu sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah? Karena panutan kita hanya satu, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dan yang dilakukan oleh para sahabat. Organisasi radikal ISIS memanfaatkan psikologis kaum muda yang haus akan ilmu. Mereka gencar bergerilya di media sosial yang sulit diawasi. Twitter, Facebook, dan juga Instagram jadi sasaran empuk mereka dalam tancapkan misi indoktrinasi. Lebih jauh lagi, paparan doktrin yang lebih intensif dilancarkan di WhatsApp Group dan Telegram Channel tanpa bisa dibendung. Bahkan Rumiyah, media resmi milik ISIS, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan leluasa disebarkan melalui media Telegram tanpa bisa ditelusuri siapa pembuatnya. Tak heran, semakin kesini muncul orang-orang yang terpapar radikalisme tanpa miliki jaringan atau kerap disebut lone wolf. Bukan tidak mungkin, fenomena ini kelak akan menimbulkan ketidakstabilan keamanan di ibu kota. Tugas kita bersama untuk saling mengingatkan rekan bahkan saudara untuk bijak belajar dan gunakan media sosial. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pria yang viral menjajakan ginjal demi biaya sekolah sang anak di Palembang. Senin sore menemui Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Dalam pertemuan itu Alex memastikan bahwa warga yang tidak mampu tak akan dipungut biaya sekolah. Setelah sempat viral di media sosial dan media lokal Palembang terkait aksinya menjajakan ginjal demi mendapat uang untuk biaya masuk sekolah sang anak, Herman, pria yang ada dalam foto tersebut, Senin sore menyambangi rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Warga Kompleks Bougainville, Karya Baru Palembang yang datang bersama anak dan istrinya itu tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah menengah kejuruan. Alex pun menjelaskan bahwa biaya masuk sekolah digratiskan bagi warga tidak mampu. Itu untuk kesepakatan dari orang tua murid itu untuk bayar nebus baju seragam sepatu 1,2. Nah, bagi yang tidak mampu kita sudah ada aturannya, 20% dari murid itu, terutama yang tidak mampu, gratis. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan menindak oknum sekolah bila mematok biaya masuk sekolah bagi siswa baru. Jadi yang melanggar itu berhenti besok pagi. Berhenti besok pagi. Kita pastikan dia kalau diterima di SMK 5, dia gratis penuh. Termasuk seragam jika perlu. Lantas Herman yang enggan berkomentar mengurungkan niat menjual ginjal usai mendapatkan penjelasan gubernur. Sekarang kami sekeluarga besar mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Gubernur, Kepala Dinas, dan Kepala Sekolah yang sudah meringankan beban kami dan sudah menerima anak kami di Sekolah SMK Negeri 5 tanpa biaya spesial pun. Sebelumnya aksi Herman menjajakan ginjal mengundang komentar beragam dari netizen. Sebagian orang prihatin, sementara yang lain menganggap aksi tersebut berlebihan. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET. Ribuan nelayan menggelar aksi protes atas larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang di pelataran Monumen Nasional Selasa siang. Sementara Menteri KKP Susi Pujiastuti menanggapi santai aksi demo dengan tetap menjalankan kebijakan pemerintah. Ribuan nelayan dari berbagai daerah melakukan aksi damai di depan Istana Presiden Jakarta Pusat Selasa siang. Mereka menuntut dihapusnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penggunaan pukat tarik atau cantrang sebagai alat penangkap ikan. Meminta kepada pemerintah melegalkan cantrang, payang, ya, dan alat tangkap nasional yang dari nenek moyang kita untuk dilegalkan di tingkat nasional. Artinya diatur, karena selama ini kan diatur di provinsi. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tanggapi santai demo Aliansi Nelayan Indonesia tersebut.
Susi bahkan mengaku diminta presiden untuk tidak terlalu banyak mengurusi masalah cantrang. Pak Presiden sudah larang saya untuk keluarkan energi buat cantrang, sudah tidak perlu lagi. Ya sudah, kita nunggu sampai masa waktu habis berlaku, udah itu saja. Mereka kebanyakan waktu pengakuan di depan Pak Presiden, mereka tuh juga punya alat pursain, punya gilnet, ya pakai saja alat yang lain. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat tarik dan pukat hela sebagai alat penangkapan ikan. Hal ini menjadi polemik di kalangan nelayan karena dianggap merugikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Rekonstruksi kasus tewasnya anggota TNI digelar Selasa malam, sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menewaskan seorang anggota TNI sudah masuki tahap rekonstruksi. Rekonstruksi atau reka ulang berlangsung di areal Polresta Denpasar Selasa malam. Selasa malam, rekonstruksi kasus tewasnya seorang anggota TNI akibat pengeroyokan dan penganiayaan oleh sekelompok remaja digelar di areal Polresta Denpasar. Rekonstruksi diawali dengan adegan saling salib menyalip kendaraan antar korban dengan pelaku. Dalam adegan tersebut, CI pelaku pemukulan membonceng tersangka DKDA yang melakukan penusukan, sedangkan pelaku pemukulan lainnya RA membonceng saksi Ferdiansa. Pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Sementara korban Pradaya Nuar mengendarai motor sendiri. Pengeroyokan ini mulai terjadi saat tersangka RA berhasil menghadang dan memberhentikan laju kendaraan korban dan disusul oleh tersangka CI dan DKDA. Selanjutnya terjadi aksi saling pukul antara Pradaya Nuar, pelaku RA dan CI. Sementara DKDA tidak melakukan pemukulan, namun langsung mengambil pisau yang ia simpan di balik baju. Sebelum menusuk, pelaku DKDA sempat mendorong korban Pradaya Nuar dan kemudian langsung melakukan penusukan di bagian dada kanan korban. Usai melakukan penusukan, pelaku langsung melarikan diri. Sementara 2 pelaku lainnya yakni RA dan CI mengejar dan mengeroyok teman korban. Dalam rekonstruksi ini diberagakan 26 adegan. Penusukan terjadi di adegan ke-22. Jadi dari salib menyalip kendaraan, kemudian topi jatuh, ada ketersinggungan, cekcok mulut, akhirnya terjadi perkelahian. Apa aja cekcok mulutnya? Yang disampaikan yang bercekcok mulut, yang disampaikan yang beda antara yang kenapa kok ngikutin dan lain sebagainya yang disampaikan itu. Rekonstruksi terpaksa digelar pada malam hari karena menunggu kehadiran sejumlah saksi. Agar tak mengganggu arus lalu lintas, rekonstruksi tidak digelar di lokasi kejadian. Rencananya rekonstruksi akan kembali dilanjutkan hari ini, berikut 3 tersangka lainnya. Sebelumnya kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menewaskan seorang anggota TNI dan 1 orang korban patah rahang terjadi pada Minggu pagi di Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran, Bali. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 6 tersangka. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Akibat kelebihan muatan, sebuah truk terbalik di Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran. Kemacetan panjang terjadi hingga 3 km dari arah Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua. Selasa siang, sebuah truk terbalik di Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran. Truk yang sedang menuju arah Nusa Dua ini terguling dan melintang di sebagian jalan. Akibatnya arus lalu lintas menuju Nusa Dua macet total hingga 3 km menyebabkan kemacetan terjadi selama 2 jam. Diduga truk terguling akibat kelebihan muatan sehingga menyebabkan as roda belakang patah. Itu dia diakibatkan karena dia membawa betaku berlebihan, akhirnya asnya patah. Ya, asnya patah, akhirnya terguling. Truk berhasil dievakuasi dengan 2 alat berat dan isi muatan truk dikosongkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek akibat pengemudi mengantuk. Sebuah truk kontainer menabrak 4 kendaraan di depannya. 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 15 arah Cikampek Selasa pagi. Sebuah truk kontainer bermuatan pakan ayam hilang kendali dan menabrak minibus di depannya. Minibus terdorong ke depan dan menabrak kendaraan di depannya. 5 kendaraan ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan belakang. Ngantuk gitu sih Pak, tiba-tiba ngejadot aja gitu. Ini perjalanan dari mana? Dari Priuk mau ke Cirebon Pak. Sopir truk mengaku mengantuk hingga sebabkan kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara 3 korban luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Multazam Bekasi. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas mengalami kemacetan sepanjang 3 km. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Memenuhi kebutuhan bermain game online, seorang remaja usia 16 tahun menjadi otak pencurian uang sesaji di sejumlah pura di wilayah Nusa Dua dan Jimbaran. Agus yang baru berusia 16 tahun menjadi otak pencurian uang sesaji di sejumlah pura di wilayah Jimbaran dan Nusa Dua. Mereka mengajak teman-temannya untuk melakukan aksi pencurian uang. 3 bulan melancarkan aksi, kelompok remaja pencuri uang sesaji atau uang sesajen ini berakhir. Aksi kelompok remaja ini terpergok warga saat sedang mencuri di Pura Telaga Jimbaran pada Senin dini hari.
Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Kuta Selatan dan pada Senin pagi petugas berhasil mengamankan pelaku. Bahkan sejumlah pelaku diamankan saat sedang mengikuti masa orientasi siswa. Dari pengakuan para pelaku aksi ini untuk memenuhi kebutuhannya bermain game online. Dari 9 pelaku pencurian 8 orang masih berusia 14 hingga 16 tahun, sementara 1 orang lainnya 19 tahun. Sementara kami dari hasil koordinasi kami rencananya akan memanggil dulu orang tua. Ya, termasuk mungkin kita cari waktu untuk memanggil guru. Sementara kita akan kembalikan kepada orang tua dulu, namun penyidikan tetap kita laksanakan. Sampai nanti kita betul-betul untuk memberikan efek jera kepada mereka. Dari para pelaku, petugas mengamankan sejumlah uang receh nominal Rp200.000 dan 3 motor milik para pelaku yang sudah hancur di amuk massa. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Musim kemarau, kawanan monyet turun ke pemukiman warga di kawasan Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Buah-buahan dan umbi-umbian milik warga jadi sasaran monyet untuk makan. Diduga kehabisan stok makanan di hutan 2 bulan terakhir, beberapa monyet masuki permukiman warga di pasar tradisional bibir Telaga Ngebel, Ponorogo. Mereka mencuri makanan dari warga berupa buah-buahan dan umbi-umbian. Meski begitu, warga sekitar tak merasa resah dengan peristiwa ini. Warga menduga kawanan monyet ini nekat turun karena stok makanan di hutan menipis akibat kemarau dan juga pengalihan fungsi hutan. Enggak. Memang kenapa sih Bu kira-kira kok sampai monyet? Mungkin di hutan tuh nggak ada makanan kan, di sini cari makan di tempat sini kan dekat pasar, jadi banyak buah. Nggak mengganggu, biasa aja. Yang diambil apa coba biasanya? Ya ketela, pisang, kalau buah ya ada buah pepaya. Jumlah monyet yang turun ke permukiman pun bervariasi jumlahnya, mulai dari puluhan hingga ratusan. Hendra Sraka Setiawan melaporkan untuk NET. Migrasi tahunan paus terekam di Gold Coast, Australia. Paus ini biasanya migrasi untuk tujuan berkembang biak ke perairan bersuhu tropis. Inilah seekor paus yang terlihat di luar Gold Coast, Australia pada Selasa siang waktu setempat. Pihak berwenang percaya paus putih disebut Migalo sedang migrasi tahunan menuju Great Barrier Reef. Migalo sendiri memiliki arti orang kulit putih. Biasanya sekitar ribuan paus migrasi ke utara menyusuri pantai timur Australia antara bulan April dan Agustus setiap tahunnya. Mereka biasanya berangkat dari perairan Antartika untuk berkembang biak ke perairan tropis yang hangat. Merasakan musim panas di kota romantis Paris dengan berwisata ke Menara Eiffel. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh, yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Hai guys.
Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kecelakaan banyak yang berhubung. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Sepanjang musim panas adalah waktu yang tepat untuk menikmati keindahan bunga lavender. Kita bisa datang ke kota pemasok terbesar lavender di Provence, Prancis atau ke Hokkaido di Jepang. Nah, selain indah untuk dipandang, ternyata ada juga loh es krim berbahan dasar sari lavender. Penasaran ya seperti apa kira-kira rasanya? Dwinda Hafisa dan Tarifan Kolem punya videonya untuk kita. Bulan Juni hingga Agustus saat yang tepat untuk melancong ke Pulau Hokkaido, Jepang. Karena ada pemandangan serba ungu yang siap memanjakan mata. Apalagi kalau bukan wisata kebun lavender di Farm Tomita di kota Furano. Di lahan seluas 12 hektar, terhampar 10 ladang yang bisa dijelajah. Di sini pula wisatawan bisa melihat budidaya bunga lavender yang dikelola keluarga Tomita. Salah satunya jadi bahan utama kosmetik. Berada di Farm Tomita ini, rasanya saya seperti dikelilingi oleh wewangian body lotion. Tapi tahu nggak sih, kalau lavender ternyata bukan cuma cocok untuk kosmetik, tetapi juga untuk makanan. Nah, kita lihat yuk makanan apa aja sih yang bertemakan lavender di sini? Yap, ada es krim, cheesecake, hingga minuman soda yang semuanya terbuat dari sari lavender. Unik dan harum. Es krim rasa lavender, nggak ada di mana-mana lagi. Mantap. Enak nggak rasanya? Enak, oishi desu. Enak sekali. Untuk sampai ke ladang nan indah ini, kamu bisa menyewa mobil atau ikut paket tur wisata dari kota Sapporo. Di Perancis, hamparan indahnya lavender bisa kamu temui di kota Provence. Dari kota inilah bunga lavender dipasok hingga ke berbagai penjuru dunia. Mekar sempurna dari Juni hingga Agustus, biasanya warga Provence menyelenggarakan festival dan membuka wisata kebun lavender. Kamu bisa menikmati indah dan harumnya lavender di kawasan ini dengan bersepeda, naik mobil, atau berjalan kaki. Di balik kecantikannya, lavender menyimpan berjuta khasiat sebagai minyak aromaterapi yang menenangkan, pengusir nyamuk, hingga antiseptik.
Ya, setelah tadi kita melihat indahnya bunga lavender ya, sekarang kami akan mengajak Anda merasakan musim panas di kota romantis Paris, Perancis. Yang paling ikonik apalagi jika bukan Menara Eiffel pastinya ya. Nah, Arif Perkasa dan Laili Yunianti menjelajah tiap tingkat menara ini. Paris, kota romantis yang menawarkan sejuta pesona. Setiap sudutnya penuh sejarah juga syarat akan makna. Salah satu ikon yang menjadi daya tariknya, apalagi jika bukan Menara Eiffel. Menyimpan sejuta pesona dan juga memiliki sejarah yang panjang, Menara Eiffel masih menjadi magnet bagi wisatawan di seluruh dunia untuk datang ke sini dan menikmati keindahannya. Di menara setinggi 327 meter ini terdapat 3 lantai yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Di lantai teratas kita bisa menikmati pemandangan kota Paris yang begitu mempesona. Setiap tahunnya lebih dari 250 juta turis yang melancong ke menara buatan Alexander Gustav Eiffel yang dibangun pada tahun 1887. Menara yang berjuluk La Dame de Fer atau wanita besi ini dibangun sebagai pintu masuk Exposition Universal, sebuah pameran peradaban dunia yang digelar untuk merayakan seabad kemerdekaan Prancis. Rasanya belum lengkap ya kalau ke Menara Eiffel tanpa menjajaki tiap lantainya. Nah, ada 2 cara jika kita ingin jelajahi tiap lantai di ikon kota Paris ini. Kita bisa naik tangga. Sebanyak lebih dari 1.700 anak tangga harus kita taklukkan. Itu pun belum sampai puncak menara. Hanya sampai lantai 1 Menara Eiffel setinggi 57 meter. Untuk mengakses ke lantai 1 Menara Eiffel menggunakan tangga ini, pengunjung harus membeli tiket masuk sebesar 7 euro atau sekitar Rp105.000. Eits, jangan khawatir, ada cara lain kok untuk menikmati pemandangan kota Paris dari atas menara setinggi 327 meter ini. Dengan merogoh kocek 17 euro atau sekitar Rp255.000, kita bisa menggunakan elevator untuk singgah ke tiap lantai menara besi ini. Setelah membeli tiket, kita harus antri sebelum menggunakan elevator untuk naik ke atas menara. Pengamanannya juga sangat ketat. Seluruh barang bawaan turis harus diperiksa di pos penjagaan. Habis beli tiket, we're going up. Sini ada elevatornya, nanti kita naik ke atas. Di tiap lantai, elevator akan berhenti mengantarkan para turis. Namun sayang, saat itu kami tidak diperkenankan berhenti di lantai 1 Menara Eiffel karena padat dipenuhi kunjungan wisatawan. Alhasil, kami langsung menuju ke lantai 2 Eiffel. Gak kalah serunya, di sini kita bisa menikmati romantisme kota Paris dari ketinggian 115 meter. Bangunan-bangunan berarsitektur klasik dengan dominasi warna putih terpampang nyata di depan mata. Keindahannya tak lagi terbantahkan. Nah, ini pemandangan dari lantai 2 Menara Eiffel. Kita bisa melihat panorama yang begitu indah, begitu cantik kota Paris. Di situ kita bisa melihat ada Sungai Seine. Dari sini juga kita bisa melihat ada Arc de Triomphe yang jaraknya ya lebih dari 1 kilometer, tapi wow, benar-benar menawan. Belum puas lihat pemandangan dari lantai 2 Eiffel ini, kita bisa menggapai lantai teratas menara juga dengan menggunakan elevator. Di ketinggian 280 meter ini pemandangannya tak jauh berbeda dengan lantai sebelumnya. Tapi ada yang spesial di lantai teratas Menara Eiffel ini. Terdapat ruang berukuran 4x3 meter di bagian atas menara. Ini adalah apartemen milik sang arsitek Gustav Eiffel. Dulu ruangan khusus ini tidak dibuka untuk umum. Kini pengunjung Menara Eiffel dapat melihat dari jendela kaca isi ruangan milik sang arsitek, lengkap dengan perabotannya. Terdapat 2 pintu masuk ke Menara Eiffel, pintu utara dan pintu selatan. Kita harus melewati pos penjagaan untuk masuk ke kawasan Eiffel. Sekedar untuk berfoto di bawah kaki menara, para pelancong tak dikenai biaya alias gratis. Dibuka pukul 9.30 hingga 11 malam, menara tertinggi periode 1889 hingga 1930 ini tak pernah kehilangan pamornya. Turis dari segala penjuru dunia terus berdatangan.
and we actually went to the top of it, and you can see the whole city, and it's just amazing how God's creation comes through your eyes, and you get to like really see how beautiful can something become. I think it's nice. I've been there once before, but I didn't get the time to see so much. It looks nice. Yeah, it's very big and very impressive, I think. So it's it's nice to see. Terletak di kawasan Champ de Mars, selain Menara Eiffel bergeser ke sebelah utara. Kita juga bisa bersantai di Taman Cantik Jardin de Trocadero. Taman seluas 4 hektar ini merupakan bagian dari Palais de Chaillot, atau biasa juga disebut Palais de Trocadero. Gedung bersejarah bergaya neoklasik yang dibangun tahun 1937 oleh 3 arsitektur sekaligus. Jika beruntung, kita juga dapat menyaksikan keindahan air mancur yang menari-nari bersama irama merdu di taman indah ini. Arif Perkasa, Laili Yunianti melaporkan untuk NET. Ungkapkan rasa syukur atas panen melimpah, warga desa Sudaji Buleleng gelar tradisi Ngusaba Bukakak. Liputan selengkapnya akan hadir saat lagi, tetap di Net Bali. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Unang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Kembali di Net Bali, ungkapkan rasa syukur atas panen yang melimpah. Masyarakat desa Sudaji Buleleng kembali menggelar tradisi Ngusaba Bukakak. Puluhan tumpeng dengan berat 200 kilo diarak keliling desa, sementara bukakak berupa babi panggang seberat 1 kuintal diadu oleh pemuda desa di Catut Patah Desa. Beginilah puncak acara tradisi Bukakak di desa Sudaji Buleleng, Bali Senin malam. Dengan semangat, dua kelompok mengarak sesajen dan mengadu bukakak atau babi setengah matang di tengah masyarakat. Tradisi Ngusaba Bukakak ini merupakan ungkapan rasa syukur para petani atas panen yang melimpah. Sebelum acara puncak, warga desa mengarak 29 tumpeng dan babi hidup keliling pura dan subak desa. Saat tiba di pura desa, warga gelar upacara dan persembahyangan.
Dengan harapan kedepannya para petani kembali mendapatkan hasil melimpah dan tanpa adanya gangguan hama. Nah, di samping sebagai ucapan syukur kepada rasa hormat kepada Ide Ptarisri yang dilakukan oleh Krama Subak dan Desa Adat Sudaji, UKK ini juga sekarang merupakan sebuah daya tarik para wisatawan, karena di Sudaji sekarang sudah masuk dari kategori desa wisata atau wisata desa, salah satu wisata desa yang ada di Bali Utara. Salah satu peserta mengaku bangga bisa ikut melestarikan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya ini, karena dinilai tidak sembarang orang bisa mengikutinya. Tapi kami senang, di samping senang kami kami bangga memiliki tradisi seperti ini. Untuk itu tahun ke tahun kami selalu siap untuk melaksanakan tradisi Bukaka seperti ini. Usai diarak, tumpeng dan sesajen dibagikan ke seluruh warga desa. Putu Wijayana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda hanya di www.netz.id, dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Saya Gita Natalia, matur suksma, selamat beraktivitas dan sampai ketemu esok hari. Om Santi 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 Om. From my brother and his friends, tasted the sweet perfume of the mountain grass I rode down. I was younger then. Take me back to when I found my heart and broke it here, with friends and lust and through the years I've not seen the so long. I know I've grown. I can't wait to go home. I'm on my way and driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. We were just over on the hill. 15 years old and smoking hand-rolled cigarettes, running from the law through the back fields and getting drunk with my friends. And my first kiss on a Friday night, I don't reckon that I did it right. I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits.